Sejak tahun 2022, harga saham Sido terus mengalami pelemahan hingga 46% dari harga tertingginya. Penurunan signifikan harga saham ini tentunya bikin investor jadi bertanya-tanya nih. Katanya ini saham bagus. Dulu bahkan pernah 4 tahun naik terus nih sampai 300%. Tapi ini kok 3 tahun terakhir malah turun terus? Jangan-jangan nasibnya bakal sama nih kayak saham Unilever yang udah turun 88% dan nggak naik lagi. Daripada asumsi, spekulasi, dan tebak-tebakan, mending langsung kita coba cek faktanya aja ya. Kebetulan Sido sama Unilever udah rilis laporan keuangan terbarunya nih. Jadi kita bisa confirm nasib Sido bakal kayak gimana. Apakah bakal senasib kayak Unilever? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau share analisa fundamental dan valuasi saham Sido di update terbarunya, kuartal 4 tahun 2024. Apakah Sido masih sehat secara fundamental? Apakah penurunan harga sahamnya tergolong wajar atau ada tanda-tanda bahaya? Yuk tonton video terus sampai selesai. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama file Excel-nya, ada free sampelnya ya, yang bisa kalian cobain. Dan lagi ada promo juga nih, khusus sampai besok aja. Cek aja di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham Sido. Buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu Sido. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti penting dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir, kuartal 4 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah semua. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, langsung aja kita coba bedah cepat ya, gimana update kinerja Sido di update-nya yang terakhir. Pertama-tama kita lihat sekilas profil perusahaan dulu ya. Kode sahamnya Sido, nama perusahaannya Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Harga sahamnya per video ini dibuat di tanggal 5 April ya, tahun 2025, ada di angka Rp560 per lembar sahamnya. Buat angka kapitalisasi pasarnya, saat ini ada di angka Rp16,8 triliun. Cukup besar, tapi nggak bisa dikatakan sebagai blue chip ya, karena masih jauh nih dari Rp100 triliun. Jadi buat Sido, bisa kita kategorikan sebagai saham second liner. Buat sektornya sendiri masuk ke IDX Health ya, dan subsektornya ke pharmaceutical. Seperti yang kita tahu juga ya, Sido ini kan menjual suplemen kesehatan. Salah satu mereknya adalah Tolak Angin. Buat tahun IPO-nya sudah sejak tahun 2013, jadi udah cukup lama juga ya melantai di bursa kita. Nah oke, seperti ini ya, buat sekilas profil perusahaannya, sekarang kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Kita lihat dulu poin yang pertama dari sisi penjualan, sales, dan revenue-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara grafik dia cukup bagus ya, seperti anak tangga, naik terus, kecuali masuk tahun 2022 nih, mengalami penurunan, lanjut sampai tahun 2023. Sedangkan di update yang terakhir, di kuartal 4 tahun 2024, kembali mencetak peningkatan ya, yaitu sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Pergerakan harga saham Sido, menurut saya pribadi, cukup mencerminkan kondisi fundamentalnya. Tadi kita sudah lihat dari harga sahamnya mulai mengalami peningkatan cukup signifikan sejak tahun 2018. Di sini kita bisa coba perhatikan, peningkatan penjualan dari tahun 2016 ke tahun 2017 itu nggak terlalu signifikan ya. Tapi masuk ke tahun 2018 cukup signifikan nih, sekitaran 10-an persen. Lalu kemudian masuk ke tahun 2019 juga kisaran 10%, dan cukup konsisten ya, sampai tahun 2020 juga kisaran 10%. Kemudian masuk tahun 2021 peningkatannya lebih signifikan lagi ya, 20-an persen di sini. Namun sayangnya masuk tahun 2022 mengalami penurunan. Begitu pula dengan harga sahamnya ya. Dia rally nih, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 pertengahan. Sampai akhirnya market sadar, ternyata penjualannya nggak sekencang yang tahun kemarin, maka harga sahamnya mulai turun. Sampai sekarang ya, di tahun 2024 ini. Karena toh angka sekarang juga masih belum balik menyentuh all time high ya, seperti tahun 2021 ini. Nah, kalau dari sisi penjualan mungkin kelihatannya kecil ya, cuma 10%, 10%-an. Nanti kita lihat di bagian bawah, bagian net profitnya. Kira-kira meningkatnya berapa persen. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi laba kotornya ya, gross profit kurang lebih mirip seperti revenue, dia mulai mengalami penurunan sejak tahun 2022. Tapi menariknya, untuk tahun 2024 sudah melampaui all time high ya, di 2,3 triliun rupiah.
atau mengalami kenaikan sebesar 13,98% dibandingkan tahun 2023-nya. Sampai sejauh ini nggak ada masalah ya, terlihat angkanya mulai turn around. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi laba usaha atau operating profit-nya. Nah, di sini naiknya lebih kencang lagi ya, sebesar 23,56% dibandingkan tahun 2023. Namun sayangnya, kembali lagi angkanya nggak menyentuh all-time high ya, masih sedikit di bawah nih dibandingkan 1,5 triliun di tahun 2021. Lanjut lagi ke aspek yang paling disukai investor ya, yaitu soal laba bersih. Nah, untuk laba bersihnya ternyata naik 23,18% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan posisi sekarang pun masih belum tembus all-time high ya, seperti tahun 2021 yang mencapai 1,2 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikan kinerja net profit-nya semenjak tahun 2018 itu sebenarnya cukup kenceng ya. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 naik kisaran 20-an persen. Lalu kemudian naik lagi ya, kisaran 15% ini mungkin. Kemudian masuk tahun 2021 naik cukup kenceng ya, lebih dari 20% nih kenaikannya. Cuman sayangnya masuk tahun 2022 turun ya, makanya harga sahamnya juga ikut turun. Ya, tapi di sini kabar baiknya sih sudah ngalamin turnaround ya di tahun 2024. Sudah terkonfirmasi kinerjanya lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2022. Meskipun masih sedikit lebih rendah ya dibanding 2021. Oke, ini soal laba bersih, kita lanjut lagi ya ke beban bunga atau keuangan. Nah, di sini menarik ya, Sido ini terkenal punya hutang yang sangat kecil. Nah, di sini kita bisa lihat ya, meskipun grafiknya agak naik turun, tapi cuma di kisaran 1 miliar rupiah aja. Oke, jadi sampai beban bunga juga masih oke ya. Kita lanjut, sekarang kita lihat tren untuk earning per share-nya selama 4 tahun terakhir per kuartalnya. Nah, saya pribadi cukup suka ya pakai grafik earning per share ini, karena kita bisa lihat tren atau pola. Nah, buat Sido ini polanya seperti apa? Untuk kuartal 1, biasanya itu lebih tinggi ya kinerja dibandingkan dengan kuartal 2. Kita bisa lihat cukup konsisten ya selama 4 tahun terakhir. Kemudian untuk kuartal 3 agak naik turun ya, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah dibandingkan kinerja kuartal 2. Tapi buat kinerja kuartal 4, itu cukup konsisten nih, lebih tinggi dibandingkan kinerja 3 kuartal lainnya. Di sini ya, tahun 2021 kuartal 4 kinerja paling tinggi, 2022 juga, 2023 juga, dan tahun 2024 kurang lebih sama ya, seperti kuartal satunya. Nah, dengan melihat pola seperti ini, kita bisa cukup nebak ya untuk kinerja kuartal 1 tahun 2025 nanti. Kalau mau idealnya harusnya lebih tinggi nih dibanding angka 13 seperti tahun 2024 kemarin. Dan buat kinerja kuartal 2-nya, kita bisa expect bakal lebih kecil dibandingkan kuartal satunya. Tapi nanti untuk kuartal 4-nya harusnya bisa naik lagi. Seenggaknya minimal setara lah seperti kinerja kuartal satunya. Secara full year pun juga kita bisa bandingkan ya. Di sini memang mengalami penurunan, tapi tahun 2024 sudah naik lagi ya, meskipun belum all time high nih. Nah, sampai sini menurut saya untuk kinerja profitabilitas Sido nggak ada masalah ya, karena mengalami turnaround nih, sudah membaik dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Sekarang kita lanjut aja, kita bedah bagian neracanya ya, di laporan neraca di sini. Untuk laporan neraca, yang pertama ada total aset. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir ya. Ada sedikit pelemahan nih ternyata di tahun 2023. Dari yang tadinya 4 triliun di tahun 2022 menjadi 3,8 triliun asetnya. Tapi untuk tahun 2024 bagusnya sudah mengalami peningkatan ya, meskipun masih belum setinggi tahun 2022. Di sini meningkat 1,26%, sedangkan untuk CAGR-nya ada di angka 3,88%. Buat yang belum paham, angka CAGR ini adalah rata-rata kenaikannya selama setahunnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Jadi kalau dipukul rata, dia naik 3,8% setiap tahunnya. Jadi kenaikan terakhir masih di bawah CAGR-nya ya. Lanjut lagi, untuk pecahannya ada total aset lancar ya. Di sini naik 6,62%, sudah lebih tinggi ya dibanding CAGR-nya yang 2,88%. Dan untuk aset tidak lancarnya, di sini mengalami penurunan sebesar minus 4,82%. Ini nggak terlalu masalah, karena secara totalan aset tadi menunjukkan ada peningkatan. Lanjut lagi, sekarang kita lihat total hutang atau liabilitasnya. Nah, untuk hutang perusahaan di sini mengalami penurunan ya, minus 10,50%. Dan ini tentunya merupakan hal yang bagus ya, karena mengurangi potensi resiko gagal bayar atau bangkrut. Kita lihat lagi pecahannya, buat hutang jangka pendek dia turun 10,9%, dan untuk hutang jangka panjangnya dia turun 5,42%. Buat hutang juga masih oke ya, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat dari sisi modal inti perusahaan, yaitu ekuitas entitas induk. Buat ekuitas perusahaan di sini juga mengalami peningkatan ya, 3,01%. Kurang lebih mirip lah sama CAGR-nya di 3,33%. Masih nggak ada masalah. Sekarang kita mau coba lihat total uang kas perusahaan ya. Posisi saat ini ada di angka berapa sih? Ternyata saat ini uang kas perusahaan ada di angka 856 miliar ya. Nggak all time high, tapi juga nggak all time low juga. Menurut saya sih ini cukup oke ya.
Karena untuk uang kas, memang idealnya nggak banyak-banyak, mending diputar lagi jadi duit. Lanjut lagi, sekarang kita lihat angka piutang lancarnya ya. Di sini mengalami penaikan, bagus banget, terakhir naik 10,51%. Dan posisi sekarang pun juga tergolong all time high nih. Nah, angka piutang ini semakin tinggi semakin bagus ya, karena memang biasanya punya hubungan nih dengan tingkat penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin tinggi juga angka piutangnya. Kita lanjut lagi, sekarang kita lihat dari angka persediaan lancar perusahaan. Posisi saat ini di 432 triliun, nggak all time high dan nggak all time low juga, jadi cukup oke ya. Karena kalau persediaan sampai all time high, itu menimbulkan kesan barangnya nggak laku ya, numpuk semua di gudang. Jadi memang bagusnya kalau demand-nya nggak naik signifikan ya, yang mending jangan sampai all time high. Selanjutnya di bawah ada grafik nilai buku per lembar saham ya, atau book value per share. Di sini grafiknya kita bisa lihat ada cukup jeblok ya di tahun 2019. Tapi tenang aja, ini bukan karena perburukan kinerja, tapi karena ada stock split ya. Di tahun 2019, Sido melakukan stock split 1:2. Jadi secara kinerja book value per share juga jadi setengahnya. Di sini sama, nggak masalah juga karena kinerjanya masih terus bertumbuh. Lanjut lagi, sekarang kita ke poin yang cukup menarik yaitu soal dividen ya. Nah, Sido ini tergolong rutin bagi dividen nih. Setiap tahun selalu bagi dividen, nggak pernah putus. Buat tahun 2025 belum bagi dividen ya, jadi belum ada angkanya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, selama 3 tahun terakhir, meskipun kinerja keuangan perusahaan tadi memburuk ya, turun, tapi dividen yang dibagikan minimal tetap sama nih, di Rp36. Nah, buat tahun 2025, karena tadi kita sudah lihat ya, kinerja tahun 2024-nya cukup ada mengalami kenaikan, kemungkinan besar nanti dividennya akan lebih tinggi sedikit nih dibandingkan Rp36. Kira-kira bakal dapat berapa dividen yield-nya di harga sekarang? Nanti ya, ada grafiknya di belakang. Oke, jadi seperti ini ya, buat update kondisi neraca Sido di update kuartal 4 tahun 2024. Masih bagus ya, mengalami peningkatan juga dibandingkan tahun 2023, jadi nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke laporan arus kas ya, kita bakal coba lihat nih, sehat juga atau enggak. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, atau CFO ya, cash flow from operation. Ada yang namanya arus kas dari aktivitas investasi, dan ada juga yang namanya arus kas dari aktivitas pendanaan, atau cash flow from financing, CFF. Kita bakal lihat satu-satu ya, dari yang pertama dulu nih, CFO-nya. Nah, selama 10 tahun terakhir, kita bisa lihat angka CFO-nya ini positif terus ya, dan gede-gede juga. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu menunjukkan ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik perusahaan, kita kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi buat Sido, untuk angka CFO-nya tergolong ideal ya, karena positif terus dan tahun terakhir mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Lanjut lagi kita lihat untuk angka CFI ya, atau arus kas dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif nih. Dan ini merupakan hal yang bagus juga, karena kalau angkanya negatif, ini artinya perusahaan ada keluar uang ya, untuk melakukan aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu, tujuan investasi kan baik ya, memberikan keuntungan di masa depan. Jadi memang buat CFI ini idealnya adalah angkanya negatif. Cuman sayang makin kesini angkanya makin tipis ya, bukan makin besar nih negatifnya. Jadi kemungkinan Sido memang sedang melakukan penghematan investasi. Lanjut lagi, aspek yang ketiga ada CFF ya, arus kas dari pendanaan. Kita bisa lihat angkanya negatif terus ya, dan gede-gede. Dan tentunya ini juga merupakan hal yang bagus juga. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak keluar uang nih, buat aktivitas. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak keluar uang nih, buat bayar hutang. Karena kalau angkanya negatif, ini tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang ya, dibandingkan nambahin hutang. Atau mungkin perusahaan bagi dividen, itu juga bakal dicatat negatif di angka CFF ini. Kita bisa lihat angkanya makin lama juga makin gede, jadi nggak ada masalah. Sangat ideal ya buat laporan arus kasnya Sido ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat angka rasio keuangannya ya, kira-kira sehat apa enggak. Buat rasio keuangan yang pertama ada profitability margin, yang garis hitam ini adalah margin laba kotor ya, gross profit margin. Yang tengah adalah margin laba operasi atau operating profit margin, dan yang paling kecil adalah margin laba bersihnya. Kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir juga meningkat cukup bagus ya. Posisi terakhir bahkan bisa dikatakan sebagai all time high ya, di 59, 38, dan 30. Selisih tipis sama kinerja tahun 2021. Nah, buat contoh simpelnya, di tahun 2023, Sido jualan tolak angin ya, seharga 100.000, dapat cuan bersihnya itu 27.000. Tapi di tahun 2024, sama-sama jualan tolak angin 100.000, tapi dapat cuan bersihnya 30.000. Jadi ada mengalami peningkatan kinerja. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi ROE-nya ya, selama 10 tahun terakhir juga mengalami peningkatan nih, meskipun belum setinggi tahun 2021 ya. Tapi seenggaknya udah balik arah ya, dan sudah lebih tinggi nih dibandingkan average 10 tahunannya, bahkan average 5 tahunannya. Jadi ROE masih cakep banget ya, nggak ada masalah. Lanjut, sekarang kita lihat rasio DER-nya, atau Debt to Equity Ratio. Angka di tahun terakhir ada di 0,13 ya, dan trennya terus menurun. Dan ini merupakan hal yang bagus ya.
nggak bakal kedengeran lah Sido akan terlilit hutang ya sampai bangkrut, karena ini kecil banget tingkat hutangnya. Lanjut lagi ada cash ratio ya, di sini angka terakhirnya di 2,08, cukup bagus, karena buat saya pribadi idealnya adalah di atas 0,3, jadi ini cukup tinggi nih. Lanjut lagi ke current ratio ya, ada di angka 5,36, minimal 1 ya, jadi sudah jauh di atas angka ideal menurut saya. Dan buat quick ratio-nya juga ada di angka 4,31, sudah jauh lebih tinggi dari angka 1. Lanjut lagi ada interest coverage ratio, atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini bahkan sampai 1.700 kali ya. Jadi memang Sido ini aman banget dari sisi hutang perhutangan. Nggak mungkin bangkrut lah gara-gara hutang. Nah, rasio terakhir di sini ada angka dividend yield ya. Kita bisa lihat nih, untuk dividend yield-nya di harga saham sekarang kemungkinan bisa di angka 6%-an ya. Di tahun 2024 dia di 6,9%. Dan karena harga saham sekarang masih belum terlalu jauh ya dibandingkan dengan tahun 2024, harusnya potensi dividennya juga masih di kisaran 6%-an ya kalau di harga saat ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin dividen hunter, menurut saya sih masih cocok ya buat ngambil dividennya Sido ini, karena sudah di atas bunga deposito. Nah, oke. Jadi sampai sini kita udah bedah cepet ya update kinerja fundamentalnya di kuartal 4 tahun 2024. Sejauh ini masih cukup menarik ya, karena kinerjanya meningkat nih dibandingkan tahun 2023. Nah, meskipun meningkat, tentunya yang jadi pertanyaan terakhir adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang sudah tergolong under value, murah, harga wajar, atau masih over value nih atau kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Ada juga di sini rasio valuasi. Kita coba pindah ke rasio valuasi di sini. Buat rasio valuasi, ada yang pertama namanya price to book value ya, atau rasio PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir sudah mengalami penurunan ya. Dari angka tertingginya di 8, sekarang di 4,82. Nah, buat rasio PBV umumnya kita berpatokan pada angka 1 ya. Semakin tinggi dari angka 1 semakin mahal, dan semakin rendah dari angka 1 berarti semakin under value. Di sini saya ada pakai dua strategi ya, membandingkan dengan average PBV selama 5 tahun terakhir, dan ada strategi kedua dengan membandingkan PBV umum di angka 1. Nah, Sido ini cocok pakai yang mana? Pakai yang average 5 tahunan atau pakai yang patokan di angka 1? Nah, untuk saham Sido, menurut saya akan lebih cocok kalau kita pakai average 5 tahunannya ya. Kenapa? Karena tadi ya, secara fundamental memang Sido ini tergolong yang bagus, kecuali 3 tahun terakhir kondisinya turun. Tapi sebelum itu, kinerjanya selalu bagus ya, net profitnya itu bisa naik kisaran 20% plus terus. Nah, umumnya, saham bagus itu jarang dihargai murah. Maka dari itu, kita patokannya pakai rata-rata 5 tahunannya aja ya, buat angka PBV-nya. Nah, kita coba baca aja ya, pakai strategi yang ini. Posisi sekarang di 4,82, average-nya di 5,82. Ini artinya, 5,82 ini sedang terdiskon 17,3%, jadi 4,82. Dan kalau 4,82 ini balik ya ke angka 5,82, ada potensi kenaikan harga saham sebesar 20,9%, atau target harga jualnya di Rp677, yang tergolong fair value. Nah, jadi masih belum under value ya, tergolong fair value aja nih harga saham Sido di posisi yang sekarang. Nah, ini kalau menurut rasio PBV ya, kita coba bandingkan pakai rasio selanjutnya, ada yang namanya price to earning ratio. Nah, kalau price to earning ratio ini kita patokannya pada angka 10 ya, tapi sama kasusnya kayak PBV tadi, kita pakai average 5 tahunannya aja. Posisi sekarang di 14,35, average-nya di 18,59. Ini artinya ada potensi gain sebesar 29% ya, atau target harga jualnya di Rp726, yang tergolong slightly under value. Nah, dengan dua rasio ini, kita langsung tahu ya, harga saham Sido sekarang ternyata lagi nggak under value amat. Meskipun udah turun cukup signifikan ya, dari 2 tahun terakhir, tapi harga sekarang, menurut saya pribadi, masih tergolong cukup fair value aja. Nah, apakah layak koleksi untuk sebuah saham di harga fair value? Menurut saya sih plus minus ya. Karena kalau posisinya lagi fair value, potensi resiko turun dan potensi resiko naiknya itu 50-50. Kecuali kalau harga sahamnya lagi under value, potensi turunnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan potensi naiknya yang lebih gede. Ditambah lagi untuk Sido ini lagi ada sentimen negatif ya terkait dengan pemungutan cukai minuman berpemanis yang sedang diundur. Jadi kalau nanti misalnya cukai ini diterapkan ya di masa depan, otomatis net profit perusahaan juga bakal kena. Nah, dengan adanya pandangan seperti itu, meskipun fundamentalnya bagus, menurut saya harga sahamnya masih belum aman-aman banget ya, masih di fair value aja. Nah oke, sekarang kita balik ke pertanyaan awal ya, apakah saham Sido bakal punya nasib yang sama kayak saham Unilever? Buat jawabannya, kita tinggal lihat aja ke bagian komparasi di sini ya. Kita masukin saham Sido dan saham Unilever. Nah, di sini kita bisa langsung compare kinerja langsung side by side ya, kinerja update terakhirnya, kuartal 4 tahun 2024. Secara sales, Sido naik 9,9%, sedangkan Unilever turun kinerja salesnya 9%-an. Buat net profitnya, Sido naik 23%, tapi Unilever dia turun minus 29,8%. Dari segi gross profit margin juga lebih tinggian Sido ya, di 58%, Unilever tinggal 4,7%.
Buat net profit margin-nya, di sini 29,9% ya. Kalah jauh nih, Unilever cuma 9,6%. Dari segi ROE, Sido 33%, tapi Unilever bisa 156%. Kenapa seperti itu? Karena Unilever banyak ngambil hutang ya. Kita bisa lihat nih, rasio hutangnya Sido kecil banget, cuma 0,13. Tapi Unilever dia punya di 6,47, tinggi banget. Dari sisi valuasi, PBV juga Sido lebih murah ya, di 4,82, sedangkan Unilever di 22,45. Dan untuk PI rasionya kurang lebih sama lah ya, di kisaran 14,3-an. Biar lebih ketara lagi, kita coba lihat ke bawah ya. Dari sisi penjualan buat Unilever yang warna oranye paling tinggi ada di 42,9 triliun. Sekarang terakhir di 35 triliun ya, turunnya cukup signifikan. Sido paling tinggi kinerjanya di 4 triliun, sekarang di 3,9 triliun. Jadi masih merempet tipis-tipis ya, nggak kayak Unilever yang drop banyak. Lanjut lagi, kalau soal laba bersih, kita juga bisa lihat ya, Unilever yang warna oranye dropnya signifikan banget. Dari 9 triliun jadi 3,3 triliun. Sedangkan buat Sido, kurang lebih sama ya seperti all time high-nya nih, di 1,1 triliun rupiah. Di bawah kita bisa lanjut lagi ya, lihat dari sisi margin laba kotornya, ternyata Sido sudah lebih tinggi, di 59, Unilever cuma 48. Buat net profit marginnya juga sama ya, lebih tinggi Sido nih di 30%, Unilever cuma 10% aja. Nah, jadi memang kalau soal fundamental sudah kelihatan jelas ya, Sido sama Unilever itu beda jauh. Di mana Sido itu masih kurang lebih stagnan ya di angka tertingginya, tapi buat Unilever, kinerjanya itu turun secara konsisten dan terus-menerus. Makanya harga sahamnya juga ikutan turun ya, bahkan sampai 88% dan nggak naik lagi. Ya karena fundamentalnya juga nggak naik lagi. Nah, jadi apakah bakal sama nasibnya saham Sido sama saham Unilever? Ya menurut saya sih nggak sama ya, karena dari segi kinerja juga beda jauh. Masih jauh lebih aman saham Sido lah dibandingkan Unilever. Tapi tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website jotamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Khusus bulan Ramadan ini, lagi ada promo ya, potongan harga 300.000 untuk RDFA Plus yang tadi, dan potongan harga 200.000 untuk RDFA versi yang basic. Kalian bisa pakai kode promonya Ramadan Plus dan Ramadan Basic. Promo ini khusus pembelian paket yang tahunan, dan cuma sampai besok aja nih, tanggal 6 April tahun 2025. Untuk update terbarunya, saat ini sudah ada 683 emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDFA ini. Buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya, juga bisa ke admin ya, via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.